Shalom, orasma dihita saluhutna. Dihamu amanami inanami suangsoni nang naposobulung. Di partikian manogoton, imasongon naung pinatupani huriata di rapot huria. Di tahun pesta gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penata layanan. Di Manogot Niarion, tampil masian sektor Bethlehem, lahu patupa kreativitas sektor nasida. Disialani mangarade mahita, ria mahita manupahi kreativitas nasida. Mauliate, di pasat tami matu sektor Bethlehem. Shalom. Orasma dihita manginang dohot anakon nami naboso bulung nang remaja. Di Manogot Niarion marna tapak dohami sian sektor Bethlehem patupahon panortoron di juloon imanalaho tupak tu pesta gotilon dohot tu penata layanan. Mangido hami amanginang tuhita saluhutna asa romahamu manupahi tujulo onan ditiki manortor ham. Mauleate parjulo hupasat hami tuhita sudena songonima hata sian hami. Parmusik nami.
Maulea tema di basahat hami tuhita saluhutna amanginang di haradion muna nama nupahi hami titiki panortoron. Sai siatu hatama dabot muna akah hinauli nadenggan sikat ni na pinasahat muna tu hami sian sektor Bethlehem. Mauliate horas mahita saluhutna. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita saat teduh sejenak, kita berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus.
Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, hukum pertama sampai dengan hukum yang keempat, demikian bunyinya. Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya
Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakan-Mu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu pagi ini, yang tertulis pada 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai dengan 10. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai dengan 10 kita baca bergantian. Demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya.
Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 10 kita bersama-sama membacanya. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan pujian persembahan dari Ina Kamis dan dilanjutkan dengan Ama Jericho.
Marilah kita mendengarkan warta gereja pada minggu ini. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 21 Mei 2023. Pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini Minggu Eksaudi. Artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Topik minggu, Tuhan mendengar seruan umatnya. Yang kedua, kelompok KOR di minggu Pentakosta pertama tanggal 28 Mei. Jam 7.30 yang isi KOR, Ina Esther, Ama Salom, Ama Huria. Ibadah jam 10, Ina Kamis, NHKBP, Ama Jericho. Ibadah jam 15, Ina Hana, Ina Deborah, dan remaja. Kelompok KOR di minggu Pentakosta kedua tanggal 29 Mei 2023, gabungan Paropuan, gabungan Ama, dan remaja Naposo. Yang ketiga, kebaktian sektor. Di hari Selasa, tanggal 23 Mei, sektor Nazaret keluarga Nyonya Nainggolan Boru Si Majuntak. Sektor Judea keluarga Sintua Sagala Boru Manihuruk. Sektor Bethlehem keluarga BS Nainggolan Boru Si Mamora. Sektor Efesus keluarga Nyonya Simbolon Boru Tamuran. Sektor Galatia keluarga El Simanjuntak Boru Simatupang. Sektor Filipi keluarga H Duluk Saribu Boru Sinaga. Di hari Rabu tanggal 24 Mei, sektor Sion di rumah keluarga Situmorang Boru Siregar. Sektor Betania of Mangulun. Sektor Roma keluarga Nyonya Sintuaha Sibagariang Boru Purba sekalian Mangapuli. Sektor Korintus of Mangulun. Sektor Kolose keluarga D Sitompul Boru Simanjuntak. Sektor Kanaan of Manang Mangulun. Keempat, pertukaran pelayan mimbar di minggu hari ini diadakan HKBP Distrik 28 Deboskap, pertukaran pelayan mimbar. Pendeta Immanuel Panjaitan ke HKBP Bicarung dan Pendeta Esron Tapubolon ke HKBP Parung Panjang. Dan yang melayani buat kita hari ini adalah Pendeta Erlumban Tobing dari HKBP Depok Timur. Yang kelima, ibadah Minggu 7.30. Ibadah Minggu 7.30 di tanggal 28 Mei 2023 kita memakai ibadah bahasa Batak. Yang keenam, Minggu Pentakosta pertama dan kedua. Di hari Minggu tanggal 28 Mei, yaitu Minggu Pentakosta yang pertama, masuk 3 sesi ibadah seperti biasa. Di hari Senin tanggal 29 Mei, diadakan ibadah Pentakosta yang kedua, masuk pukul 20 WIB, jam 8 malam. Yang ketujuh, amplop diakoni sosial
di hari Minggu tanggal 28 Mei mengumpulkan persembahan amplop diakoni sosial. Yang ke-8, jadwal kreativitas dalam kegiatan Pesta Gotilon dan tahun profesionalisme dalam penata layanan. Di minggu hari ini di pukul 7.30 tadi sudah berlangsung, dan jam 10 nanti kreativitas dari sektor Bethlehem. Dan di ibadah hari Minggu 28 Mei 23 di pukul 7.30 dan 10 WIB, yaitu penampilan dari kategorial Inahana. Yang ke-9, persembahan bulanan dan iuran diakonia sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakonia sosial sampai bulan Mei 2023. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakonia sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Parhalado sektor masing-masing. Yang ke-10, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 14 Mei 2023 sejumlah 771 orang. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 18, 855 orang. Yang ke-11, jemaat yang baru ulang tahun kelahiran 46 orang, ulang tahun pernikahan 11 keluarga. Pendeta dan majelis jemaat HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode 15 sampai 21 Mei 2023. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ke-12, iuran diakonia sosial Huria. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakonia sosial minggu ini 12 kakak sebanyak Rp2.850.000. Yang ke-13, persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini 14 kakak sebanyak Rp6.400.000. Toktoripe pembangunan. Jemaat yang memberikan toktoripe untuk pembangunan minggu ini 8 kakak sebanyak Rp1.200.000. Keuangan gereja Huria Rp2.386.550. Pembangunan Rp5.866.275. Sentralisasi atau pusat Rp15.806.175. Jumlah Rp4.879.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari remaja.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Semua musuh umatnya
yang menjadi firman Tuhan untuk kita di minggu pagi hari ini. Marilah kita membaca yang tertulis dalam 2 Samuel 22 yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatanku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru. Dan ia mendengar suaraku dari baiknya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Demikian firman Tuhan untuk kita di minggu ini, yaitu minggu Eksaudi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang kita lakukan jika hari ini kita divonis sehat dari sebuah penyakit yang mengancam nyawa kita? Apa yang kita lakukan jika hari ini semua hutang-hutang kita lunas pada saat itu terbayar? Apa yang kita lakukan jika hari ini semua konflik, pergumulan, masalah yang kita hadapi dapat selesai dan teratasi? Tentu pasti kita semua bersuka cita dan sangat bangga, berbahagia karena beban yang menumpuk selama ini dalam hati dan pikiran kita telah selesai dan hilang. Tetapi yang menjadi pertanyaan berikutnya bagi kita adalah, kepada siapa kita harus bersyukur jika segala masalah, pergumulan, tantangan yang kita hadapi telah selesai? Apakah kita konsisten hanya bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan? Itu aja menjadi pertanyaan. Bila kita jujur, sebenarnya sering kita ditolong, dibantu oleh Tuhan dari berbagai pergumulan, beban yang kita alami. Tetapi pada faktanya, ya, buktinya, setelah kita ditolong oleh Tuhan, kita kadang-kadang lupa bersyukur kepada Tuhan. Memang pada saat kita menghadapi pergumulan, ada beban yang berat, boleh-boleh saja kita sering berdoa, sering berseru, sampai menangis kepada Tuhan, meminta pertolongan. Tetapi setelah permintaan itu diberikan oleh Tuhan, kadang-kadang kita lupa, melupakan Tuhan begitu saja. Lupa bersyukur pada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan kita hari ini yang menjadi pedoman bagi kita. Marilah kita bersyukur bagi Tuhan selama kita masih hidup. Itulah yang dilakukan oleh Daud dalam firman ini.
di mana Daud bersyukur bagi Tuhan karena Tuhan telah membebaskan Daud dari cengkeraman, dari musuh-musuhnya, lawan-lawannya, terutama musuh yang sangat kejam namanya tadi Saul, yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan daripada Daud. Apa alasannya Saul membenci Daud? Kalau kita baca tadi kan di sini disebutkan di ayat 1 itu ya, bahwa memang Daud itu musuh yang terbesar adalah Saul. Apa alasannya? Waktu masa Raja Saul, sewaktu dia menjadi raja di Israel, kita tahu itu adalah raja yang pertama di Israel. Tetapi setelah dia menjadi raja, dia menjadi sombong, tinggi hati, otoriter, diktator. Dan yang fatal adalah dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak sadar kerajaan itu dari Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mencabut kuasa rohnya dari Saul. Diucat debatama todina sian si Saul, yang membuat Saul menjadi menderita, dia menjadi susah, hatinya gusar, gugama rohana, setelah Tuhan mencabut rohnya dari Saul. Maka Saul memerintahkan bagi prajuritnya agar bisa mencari seorang pemain musik untuk bisa menghibur, menyenangkan hatinya yang sudah gusar, yang sudah susah, yang sudah menderita. Ternyata dapatlah Daud, dia adalah seorang apa dia? Seorang gembala. Yang kebetulan ada talenta dia, waktu mungkin dia sebagai seorang gembala, sering dia main musik. Itu namanya kecapi. Jadi Daud dibawalah ke istana Saul, dan disinilah Daud menyenangkan hati Saul, menghibur hati Saul yang selama ini dia sudah gusar. Tetapi menjadi persoalan adalah lama-lama bangsa Israel itu berusaha, kita gantilah Saul ini menjadi raja, ini sudah otoriter diktator. Jadi dibuatlah penggantinya namanya Daud. Setelah Saul mendengar informasi ini bahwa dirinya akan diganti oleh Daud, maka Saul marah. Dia cemburu dengki. Akhirnya Saul memerintahkan kepada prajuritnya supaya Daud ini dikejar, ditangkap sampai dengan dibunuh. Itulah pergumulan tadi yang dialami oleh siapa? Daud. Tetapi biar bagaimanapun rencana Saul untuk mau membunuh Daud, Daud selalu selamat. Daud sangat menyadari bahwa Daud bisa selamat dari cengkeraman daripada Saul. Dia sadar, bukan karena kekuatannya, kuasaannya, kehebatannya, senjata canggih yang dimiliki oleh Daud, tetapi Daud sadar semuanya itu adalah pertama-tama hanya pertolongan Tuhan. Karena itulah dalam firman ini, di mana Daud setelah dia selamat menang dari secara cengkeraman daripada Saul, akhirnya dia memuji-muji Tuhan. Itulah tadi yang kita baca yang di ayat 2 itu ya. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku." Jadi di sini Daud memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, bernyanyi kepada Tuhan. Isi pujian Daud adalah Tuhan itu adalah bukit batuku. Kita tahu Gunung Batu ini adalah sebuah tempat perlindungan dan pertempuran.
Jadi jika berlindung di baliknya, maka kita akan selamat dari serangan musuh. Itulah Daud. Jadi Daud membuat bukit batunya, benteng pertahanannya, benteng kekuatannya, tanduk keselamatannya hanya satu. Itulah Tuhan. Tanduk keselamatannya adalah sebuah tempat perlindungan dari serangan musuh. Jadi Daud sangat percaya bahwa Tuhan itulah yang menjadi bukit batuku, Tuhanlah yang menjadi perisaiku, Tuhanlah yang menjadi tanduk keselamatanku, Tuhanlah yang menjadi benteng keselamatanku. Jadi biar bagaimanapun cara Saul untuk merancang, merencanakan, menangkap, membunuh Daud, tetapi Daud tetap selamat. Padahal Saul, kita tahu seorang raja, lengkap dengan prajuritnya, lengkap dengan senjata canggih, sangat berkuasa. Tetapi kita ingat, jika sudah Allah di pihak Daud, jika sudah Allah menolong Daud, inilah membuat Daud menang. Padahal saat Daud dikejar, saat mau ditangkap, sebenarnya hidup Daud ini sudah sangat lemah. Dia tidak berdaya. Bahkan Daud sudah seolah-olah dia menggambarkan dia sudah diambang kematian. Coba kita baca di sini di ayat 5 dengan ayat 6. Bagaimana sebenarnya penderitaan yang dialami oleh Daud, seolah-olah dia sudah diambang kematian karena sudah dikejar-kejar, mau ditangkap, mau dibunuh oleh Daud. Coba kita baca, ada tertulis ya ayat 5 dengan ayat 6. Mari kita baca. Jadi itu adalah gambaran hidupnya itu sudah diambang kematian. Misalnya seperti, maaf ya, seperti misalnya babi hutan yang sudah dikepung dengan jaring. Bila dia misalnya bergerak ke kiri, ada jaring, bergerak ke kanan ada jaring, ke belakang, ke muka ada jaring. Artinya kemanapun dia bergerak, sudah harus diambang kematian. Atau kita gambarkan seperti misalnya ikan mas di dalam kolam. Jadi waktu membuat ikan mas ini, biasanya di kolam itu kan airnya itu dibuang semua sehingga air bercampur dengan lumpur. Ikan itu semua kan ke atas karena dia makan lumpur. Jadi kita lihat itu mulutnya sudah ke atas dalam arti karena dia sudah pingsan, sudah diambang apa? Sudah diambang kematian. Demikianlah gambaran yang dialami oleh Daud di sini, bahwa dia sudah diambang kematian. Tetapi walaupun beban berat yang sudah dialaminya, Daud tidak menyerah. Daud tidak putus asa. Pertolongan Tuhan datang membuat Daud selamat dari cengkeraman daripada Saul. Inilah yang membuat Daud bersyukur kepada Tuhan, bernyanyi kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Tuhan mendengarkan doanya, Tuhan mendengarkan jeritannya, Tuhan mendengarkan keluh kesahnya, Tuhan mendengarkan pertolongannya, Tuhan mendengarkan dia waktu dia mengalami penderitaan. Itulah yang kita baca di ayat 7. Coba dulu kita baca di ayat 7. Bagaimana Daud itu waktu tersesat, waktu dia menderita, tetapi pada saat itulah Tuhan menolong dia. Itulah motivasinya memuji nama Tuhan. Kita baca lagi ayat 7. Iya, luar biasa kan Bapak Ibu amanginannya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengarkan suaraku dari baiknya, dari gerejanya. Teriakku minta tolong masuk ke dalam telinganya. Inilah membuat Daud
memuji-muji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan, karena Tuhan setia menolongnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, naposo bulung kita di sini, tentu dalam perjalanan hidup kita ini, bila kita jujur, selalu ada saja kita mengalami pergumulan hidup, tantangan hidup ya. Saya yakin kita yang bersekutu pagi hari ini, tidak ada di antara kita ini yang tidak ada pergumulannya. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, apapun jabatan kita, tapi kalau ditanya apakah ada pergumulan Bapak Ibu, pasti ada. Boleh-boleh saja kita hanya 1 jam tertawa bahagia, tetapi 10 jam lagi sudah ada pergumulan yang kita alami. Dalam arti selalu kita mengalami pergumulan. Boleh-boleh saja pergumulan itu ada orang seperti Daud ini yang tidak berkenan kepada kita, yang boleh membenci kita, yang boleh memusuhi kita, berusaha kita untuk ditekan, untuk dijatuhkan, untuk dihancurkan. Boleh ada saja demikian. Walaupun semua kita bisa kita lihat dia begini, tapi ada saja boleh yang bisa, yang tidak menyukai kehidupan kita. Bila kita mengalami beban yang berat, apapun itu, baik dari lawan kita, musuh kita, atau penyakit yang kita alami, karena pekerjaan kita, macam problem kita, maka marilah kita belajar dari kehidupan Daud ini, yang menjadi pedoman kita. Mari tetap berpegang kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, bermohonlah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, karena Tuhan tadi mau mendengarkan jeritan kita, mendengarkan seruan kita, mendengarkan doa kita bagi orang-orang yang dikasihinya. Ingatlah, yakinlah, dalam setiap kesukaran, tantangan kehidupan, cengkeraman yang kita alami, siapa yang mampu melepaskannya? Jawabannya, yang mampu melepaskan segala pergumulan, cengkeraman, tantangan yang kita alami hanya satu, Tuhan. Itulah yang menjadi gunung batuku, Tuhanlah yang menjadi tanduk keselamatanku. Itulah tempat bagi kita berlindung dalam semua pergumulan yang kita alami. Tuhanlah tempat pertolongan kita yang tidak mengecewakan. Tuhanlah pengharapan kita yang tidak pernah melupakan kita. Di saat kita mengalami tadi kesulitan pergumulan hidup yang sangat berat, selalu ada Tuhan tempat kita untuk bersandar dan menemukan kekuatan setiap ada persoalan hidup kita. Maka Bapak Ibu, jangan pernah lari dari Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu, pikiranmu, kuasamu, jangan andalkan kuasa-kuasa dunia ini. Sehebat apapun kuasa dunia ini tidak bisa mengimbangi kuasa Tuhan. Oleh karena itu, saat ada pergumulan kita, berserulah bagi Tuhan. Ingat Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ada seorang pria yang sangat kaya, memiliki banyak sekali kekayaannya, tetapi dalam hatinya dia banyak ketakutan. Dia selalu khawatir, selalu gelisah. Dia tidak ada rasa kebahagiaan. Suatu saat orang kaya ini pergi untuk mencari kebahagiaan, untuk mencari ketenangan hidupnya. Waktu dia pergi ke sebuah bioskop atau bar, di sana dia berdansa. Dia meminum minuman keras. Pada saat itulah dia bisa berhappy-happy. Tetapi setelah semua peristiwa itu selesai, ia kembali merasa kesepian. Ternyata apa yang terjadi di bioskop, di bar itu tidak pernah memberikan ketenangan. Awalnya dia merasa tenang bergembira,
tetapi akhirnya setelah pulang dia merasa kekosongan jiwa. Kemudian waktu dia pergi ke sebuah pulau, ia tinggal di sebuah villa yang sangat mewah, yang serba lengkap. Awalnya dia merasa tenang dan bahagia di sana. Tetapi kemudian merasakan hatinya sangat kosong. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan. Dia belum menemukan ketenangan sesungguhnya. Dia bertanya, di manakah sebenarnya ketenangan itu? Saya sudah tinggal di sini, villa yang sangat mewah lengkap semua, tetapi jiwa saya tidak bisa tenang. Kemudian waktu dia membangun sebuah bunker sebagai tempat persembunyian dalam tanah, dia merasa di situ dapat aman dari segala musuhnya, dari segala saingannya, dari segala lawan-lawannya. Tetapi hatinya juga tetap gelisah, tetap khawatir, tidak bisa membawa ketenangan walaupun dia sudah membuat rumahnya di atas bunker. Suatu saat dia naik pesawat. Dia ingin mengelilingi dunia ini untuk memberikan ketenangannya, memberikan kebahagiaan bagi dia. Lalu di tengah perjalanan pesawat itu mengalami turbulensi, yaitu goncangan massa udara yang sangat bergerak secara tidak beraturan ke segala arah di dalam penerbangan. Akibat turbulensi yang sangat besar ini membuat semua yang ada dalam pesawat ketakutan, termasuk pramugari. Semua takut, semua khawatir, tidak mengalami, karena mereka sangat takut mengalami kematian. Tetapi dia sangat heran karena ada seorang yang duduk di sampingnya yang sangat sederhana, tidak takut ketika ada tadi turbulensi. Ia begitu tenang saat turbulensi ini yang begitu besar terjadi. Lalu setelah turbulensi ini selesai, dia bertanya kepada pria yang di sampingnya, kenapa ketika turbulensi itu terjadi kamu tetap tenang? Semua orang dalam pesawat itu sudah takut, sudah khawatir, termasuk pramugarinya. Lalu si pria yang sederhana ini berkata seperti ini, kenapa aku tenang? Hatiku tidak gelisah, aku tidak takut. Lalu dia mengatakan, ingatlah, Tuhan itu adalah gunung batuku. Tuhan itu adalah gunung batu pertolonganku. Tuhan itu adalah gunung batu keselamatanku. Aku tidak bisa berdaya dalam hidupku, tetapi ada Tuhan yang selalu menolong aku dalam setiap kesusahan, dalam setiap kekhawatiran, dalam setiap ketakutan. Saya percaya Tuhan itu jauh lebih tahu dari aku sendiri. Mendengar jawaban si pria itu, maka si pria yang kaya ini mengatakan, aku memiliki segalanya, memiliki kekayaan, semua yang kumiliki, tetapi kenapa hatiku tidak tenang? Sedang pria yang sederhana ini hatinya tenang. Ternyata karena dia memiliki iman yang benar, memiliki persekutuan yang benar kepada Tuhan. Ketika ada ancaman, ketika ada goncangan dalam hidupnya, ia tetap tenang karena selalu dia percaya Tuhan menolongnya. Akhirnya si pria ini sadar ada yang kurang dalam hidupnya. Tidak bisa kekayaan jabatan yang dia miliki, tetapi yang kurang adalah dia kurang beriman, kurang berserah kepada Tuhan, kurang mengenal Tuhan, sehingga waktu ada tadi turbulensi itu sangat takut, sangat kebingungan hanya karena goncangan. Dari situlah kita belajar, Bapak Ibu Saudara-saudara, bila saja harta dunia ini tidak kita miliki, tetapi kalau kita mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, satu-satunya kita buatlah Tuhanlah yang menjadi gunung batuku, tanduk keselamatanku. Maka dia layak akan memberikan ketenangan
kekuatan bagi kita. Maka mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Terakhir, dalam perjalanan hidup kita, marilah kita senantiasa memuliakan Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan. Karena fakta ternyata seperti Daud, Tuhan setia menyertai kita. Sudah banyak berkat Tuhan yang kita terima, diberikan anugerahnya, pertolongan bagi kita, keselamatan bagi kita. Bila Tuhan telah memberikan bagi kita keberhasilan, kesuksesan, jangan menjadi sombong, jangan menjadi tinggi hati, tetaplah rendah hati, pujilah Tuhan, muliakanlah namanya, karena semua yang kita miliki ini adalah sumbernya dari Tuhan. Tuhan menolong kita, maka dalam hidup kita selalulah berserah kepada Tuhan, pujilah namanya, berserulah kepada Tuhan, karena Tuhan setia menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi dasar pedoman hidup kami. Sebagaimana firman-Mu telah menyapa kami, agar kami senantiasa bisa mencontoh kehidupan Daud. Walaupun kami banyak mengalami pergumulan, tantangan hidup, masalah-masalah yang kehadapi di keluarga, di pekerjaan kami, dimanapun ya Tuhan. Tetapi melalui firman ini kami tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa. Kami senantiasa hanya berseru kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan setia menolong kami, Tuhan setia menyertai kami. Engkaulah menjadi gunung batu bagi kami, benteng keselamatan bagi kami. Kemanapun kami ya Tuhan, selalu walaupun ada tantangan, ada godaan, ada musuh yang berusaha menghancurkan kehidupan kami, tetapi bila Tuhan di pihak kami, kami akan menang. Untuk itu ya Tuhan, ajar kami senantiasa agar selalu berseru kepada Tuhan. Oleh karena itu, biarlah firman-Mu itu menjadi dasar pedoman hidup kami. Ajar kami juga Tuhan untuk selalu rindu mendengar firman-Mu, merenungkan firman-Mu, menghayati, terutama untuk melakukan firman-Mu. Ajar kami juga ya Tuhan untuk bisa bernyanyi bagi Tuhan, memuliakan Tuhan, karena Tuhan setia menolong kami, Tuhan setia memberikan berkat yang berlimpah bagi kami. Oleh karena itu pantas kami memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat warga jemaat-Mu di HKBP Cimanggis ini, dari sekolah minggu hingga lansia, serta berkatilah ya Tuhan, yang mungkin pada minggu ini ada yang bersukacita karena merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Sertai berkatilah mereka ya Tuhan. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu menolong mereka, agar mereka juga bersukacita untuk menjalani hari-hari pada masa-masa mendatang. Hidupnya boleh menjadi berkat bagi semua orang. Demikian juga ya Tuhan bagi warga jemaat-Mu di sini. Mungkin ada yang sakit di rumah sakit dan juga di rumah, yang mungkin ada juga yang sudah proses penyembuhan. Sertai berkatilah mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau itu memberkati segala obat yang dikonsumsinya, memberkati seluruh para medis, para dokter ya Tuhan, terutama juga bagi mereka walaupun fisiknya lemah ya Tuhan. Biarlah senantiasa mereka berdoa kepada Tuhan, karena kami akan dipercaya Tuhan berkat doanya dengan iman yang teguh Tuhan, mereka bisa sembuh, sehingga kami boleh di gereja ini, di keluarga, bersukacita memuliakan nama-Mu. Demikian juga Tuhan bagi warga jemaat-Mu, mungkin ada yang bergumul karena mengalami tantangan hidup. Bagi mereka juga Tuhan, jangan menyerah. Biarlah mereka selalu berharap kepada Tuhan, selalu meminta pertolongan kepada Tuhan, agar boleh mereka bersukacita menjalani hari-hari kehidupannya. Demikian juga Tuhan pada minggu ini banyak pelayanan yang akan dilaksanakan di gereja ini. Sertai berkatilah seluruh Tuhan para majelis-Mu, para pendeta kami di sini, agar mereka juga bersungguh-sungguh Tuhan untuk melayani di gereja ini, semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Demikian juga warga jemaat-Mu Tuhan, serta berkatilah mereka. Biarlah senantiasa rindu mendengar firman-Mu. Biarlah mereka juga Tuhan serta berkatilah dalam melaksanakan segala tugas-tugasnya, baik di rumah, baik di ladang, di kantor, dimanapun mereka bekerja Tuhan. Berkatilah agar melalui berkat yang berlimpah ya Tuhan, kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Tuhan, juga pada hari ini kami mohon, biarlah Engkau senantiasa menyertai kami semua. Terimalah ya Tuhan dua permohonan kami ini, demi kami berdoa. Amin. Kembali kita memuji nama Tuhan sambil bernyanyi 723 dan mengumpulkan persembahan.
Ya Tuhan, ku serahkan diriku, pakailah sesuai rencanamu. Jika bukan Engkau di dalam hidupku, tiadalah artinya diriku. Walau ku
marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.